dua, tiga. Ilmu bela diri adalah seni dalam mempertahankan diri dari bahaya yang mengancam keselamatan kita. Berbagai macam ilmu bela diri muncul di seluruh pelosok dunia, mulai dari karate, taekwondo, silat, kungfu, bahkan sampai ke bela diri yang menggunakan tenaga dalam. Orang yang telah berhasil menguasai bela diri sampai ke tingkat tinggi akan memiliki kemampuan melebihi manusia biasa. Misalnya saja bisa mematahkan benda keras atau menjatuhkan lawan dengan tenaga dalam. Nah, pastinya untuk bisa mencapai ketingkatan tersebut dibutuhkan latihan yang sangat keras selama bertahun-tahun. Karena jika tidak, maka akibatnya bisa dilihat dalam video-video berikut ini. Kemungkinan itu bisa terjadi karena kurangnya latihan sehingga atraksi bela diri yang dilakukan malah gagal total. Oke, ini dia atraksi seni bela diri yang gagal total versi Irulin TV. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update konten terbaru dan channel ini semakin berkembang. Oke guys, seperti biasa kita intro dulu. Tendangan maut. Dalam atraksi ini, sebuah perguruan bela diri taekwondo akan mendemonstrasikan kehebatan tendangan berputar mereka. Ini dilakukan dengan menendang buah yang diletakkan di atas kepala seseorang. Sayangnya, mungkin karena kurangnya latihan atau kondisi yang kurang prima, tendangannya malah meleset. Nah, kasihan kan? Rekannya sampai pusing kena tendangan. Nah, sekarang gantian giliran si cewek yang mau melepas topi dengan tendangan. Yang penting topinya terlepas kan? Yang ini malah sampai KO. Kalau yang satu ini memang kurang kerjaan, masa tangga main ditendang aja. Nah, kan jatuh. Mematahkan papan. Mematahkan papan atau batu bata adalah salah satu atraksi yang paling sering dilakukan oleh praktisi bela diri untuk membuktikan kekuatan mereka. Pelatih taekwondo di Skotlandia ini ingin mendemonstrasikan cara mematahkan papan kepada murid-muridnya. Setelah beberapa kali gagal, ia beralasan bahwa kesalahan ada pada orang yang memegang papan tersebut. Akhirnya, papan itu pun dipegang oleh dua orang. Setelah sekian lama mencoba, akhirnya dia sukses menendang papan itu hingga melayang dan mengenai kepala seorang muridnya sendiri. Pada sebuah ajang kontes bela diri terlihat seorang kontestan yang akan mematahkan batu bata. Entah karena sedang kurang sehat atau mungkin karena aliran chi-nya terganggu, dia berkali-kali gagal mematahkan batu bata ini. Kemudian, dia mengurangi jumlah batu bata namun masih tetap gagal juga. Jumlah batu bata pun dikurangi lagi, hingga tersisa satu batu bata saja nih guys. Dan akhirnya, dia masih gagal juga. Karena frustasi, dia akhirnya menyerah dan mengakui kegagalannya. Kalau yang satu ini nih, mungkin karena papannya terlalu banyak. Tendangan seperti ini sering kita lihat di film, tapi sayang kali ini tendangannya salah sasaran. Mungkin batu bata atau papan sudah terlalu biasa, makanya pria ini memilih untuk memecahkan kaca mobil. Wah, kuat banget ya kaca mobilnya. Bruce Silva adalah Grandmaster Kungfu yang hadir di acara TV untuk mempromosikan acara demonstrasi bela dirinya. Dalam tayangan ini, dia bisa mematahkan batu bata dengan menggunakan gelas tanpa memecahkan gelasnya. Si pembawa acara yang kagum dengan hal itu berusaha meyakinkan penonton bahwa batu bata yang digunakan benar-benar asli. Di luar dugaan, dia malah menghancurkan batu bata itu hanya dengan sedikit sentuhan. Dengan demikian, terbongkarlah trik yang digunakan si Grandmaster. Sang pembawa acara pun tak mampu menahan tawa, sementara si Grandmaster salah tingkah dan tak dapat berkata apa-apa. Meski demikian, mereka tetap berusaha melanjutkan acaranya dan mematahkan batu bata berikutnya dengan kepala. Wah, ada-ada saja ya guys. Impressive. That was good job. Good job. Okay, so lots of discipline goes into martial arts. Yes, it does. Okay. And it's not just you. There's gonna be a
big demonstration from other schools, right? Yes. Okay. Tenaga dalam. Ada aliran bela diri yang mengklaim bisa menjatuhkan lawan tanpa menyentuh. Hal ini dilakukan dengan menggunakan tenaga dalam. Akan tetapi, banyak yang mempertanyakan kebenaran dari tenaga dalam ini guys. Seperti pada video berikut, sebuah perguruan tenaga dalam sedang melakukan atraksi di pinggir pantai. Seorang perempuan ingin mencoba kekuatan tenaga dalamnya dengan salah satu rekannya. Namun sial banget nih, karena tenaga dalamnya macet sehingga perempuan itu terluka. Lucunya laki-laki yang menabraknya setelah melihat perempuan itu terluka langsung berpura-pura kejang-kejang nih guys. Kalau yang ini sih bisa dibilang kena batunya. Si master berkaos abu-abu ini ingin mendemonstrasikan cara menahan pukulan dengan tenaga dalam. Sayangnya, ia bertindak kelewatan dan menampar pria berbaju hitam. Akibatnya, pria berbaju hitam menjadi emosi dan menghajarnya hingga terkapar. Menahan benda berat. Mungkin ini juga termasuk kategori tenaga dalam ya guys. Terlihat seorang kakek mencoba menggunakan tenaga dalam untuk menahan hantaman batu yang sepertinya itu memang merupakan batu ori ya guys, bukan batu KW. Sebelum menerima hantaman, sang kakek terlihat sedang melakukan gerakan pemusatan tenaga dalam. Lalu bapak bertopi itu pun menghitung dengan melempar batu ke punggung kakek tersebut. Melihat kejadian tersebut, bapak bertopi itu langsung menenangkan sang kakek sambil mengatakan, "Bagus, bagus." 2, 3. Yo, bagus, 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 bagus. Kalau seperti itu, bagus apaan? Yang ada saat terkena hantaman batu besar itu, pastinya seakan-akan jiwa akan berpisah dengan raga kan guys? Ada-ada aja ya kelakuan warga plus 62. 3. Yo, bagus, bagus. Enggak. Video selanjutnya memperlihatkan kembali hal serupa. Terdapat seorang lelaki, sebut saja namanya Dudung, seakan memperagakan gerakan mirip seperti yang ada di sinetron Raden Kian Santang. Nah, jurus yang ini lebih meyakinkan dari gerakan jurus si kakek yang tadi. Lalu kedua rekan yang ada di belakang bersiap mulai menghitung untuk melempar ban yang besar. Mungkin karena si Dudung lengah dan tidak menggunakan kembali ajiannya, malah menoleh ke belakang. Jadinya seperti ini deh. 2, 3. Emangnya warga plus 62 ada-ada aja tingkah lucunya. Terjatuh. Terlihat seorang praktisi karate yang sedang mempertunjukkan atraksi kekuatan badannya. Di awal pertunjukan, atraksi tersebut berjalan dengan lancar tanpa adanya masalah yang berarti. Tetapi, saat tiba pada atraksi memecahkan genteng dengan kepala, jadinya malah seperti ini nih. Waduh, mungkin dia lagi dalam kondisi yang kurang prima, jadinya mengantuk dan tidur di lantai. Meniru Bruce Lee. Nah, buat yang suka atau ngefans dengan Father of MMA, yaitu Bruce Lee, ini nih, ada Bruce Lee dengan varian baru, namanya Antonio Lee. Pada video ini sesuai dengan namanya, Antonio dengan percaya dirinya mencoba memperagakan gerakannya yang seolah-olah dirinya adalah Bruce Lee. Dan seperti ini hasilnya. Kalian bisa nilai sendiri ya guys, seberapa pede dan miripnya dia dengan Bruce Lee. Tapi, kita perlu salut dengan dia yang memiliki mental kuat untuk berani tampil di media dengan menirukan gaya Bruce Lee. Top deh pokoknya.
Master Tai Chi. Pada beberapa waktu lalu, ada seorang Master Tai Chi bernama Su Junping bertarung melawan kickboxer pemula bernama Yao Hantian. Su Junping sendiri merupakan Master Tai Chi yang sudah berlatih selama puluhan tahun. Sementara Yao Hantian baru mempelajari kickboxing selama 6 bulan. Sayangnya yang terjadi malah sebaliknya nih guys. Karena dalam pertandingan yang hanya berlangsung selama 5 detik itu, si Master Tai Chi ternyata KO dengan 1 kali pukulan saja. Sebelumnya ada juga Master Tai Chi yang bernama Wei Lei alias Lei Lei yang bertarung dengan fighter MMA amatir bernama Xu Xiaodong. Xu Xiaodong mengaku akan membongkar kedok para master bela diri palsu yang menipu masyarakat. Sementara Master Wei Lei berusaha membuktikan Tai Chi yang sudah melegenda. Dalam pertarungan ini, Xu Xiaodong menang telak dalam waktu 10 detik saja. Padahal nih guys, Master Wei Lei dikenal di China sebagai salah satu master yang memiliki chi paling kuat di negara itu. Dengan energi chi yang dimilikinya, ia bisa menahan burung di telapak tangannya, sehingga tidak bisa terbang. By the way, ini bukan berarti semua aliran Tai Chi atau praktisi Tai Chi adalah penipu ya guys. Nah, itu dia atraksi bela diri yang gagal total versi Irulin TV. Jangan lupa tonton konten lainnya juga di channel ini karena ada banyak banget konten seru yang sangat menghibur di sini. Dukung terus channel Irulin TV dengan cara like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update konten terbaru dan channel ini semakin berkembang. Oke, saya Irul undur diri, sampai jumpa di konten selanjutnya.